Nah, untuk membahas mengenai yang ramai diperbincangkan di publik, kami tidak sendiri, pemirsa, sudah hadir para narasumber bersama kami di sini. Ada Prof. Ibnu Hamad, ahli forensik komunikasi. Prof. Ibnu, apa kabar? Ya, Selamat pagi. baik, selamat pagi. Sehat ya, Prof? Ya, Mbak Vita. Dan juga bergabung bersama kami melalui Zoom ada Pak Amirsyah Tambunan, Sekjen MUI. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Amirsyah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, dari Sumatera Barat. Melihat mengenai yang ramai diperbincangkan, Prof. Ibnu, ini sebenarnya apa yang bisa dibaca dari cuitan Ferdinand Huta Hayan? Iya, yang jelas sudah memicu, ya kan? Karena kita masyarakat beragama, Ya. dan sudah disebut juga oleh beliau bahwa dalam kalimatnya ya, ternyata Allahmu kan begitu, lemah dan perlu dibela kan begitu. Oke. Sebagai masyarakat Indonesia yang beragama, walaupun itu umum, lalu orang mengatakan kenapa harus begitu keluar kalimat itu ya? Apa maksudnya kan begitu? Nah ini kan orang jadi, Oke. karena itu perlu ini kan, perlu digali mens reanya. Jadi walaupun beliau mengatakan saya tidak punya tujuan apa-apa kan begitu. Mens rea itu maksudnya niatan dan juga motifnya, begitu ya, Prof? Motifnya. Misalnya mengatakan ini untuk diri saya sendiri. Kebetulan ini kan sudah ada di aparat penegak hukum, di polisi ya. Pada tahap penyelidikan dan penyidikan nanti kita minta sejujurnya beliau mengatakan apa sebetulnya maksud Yang daripada dimaksud Ferdinand sebagai diskusi imajiner itu, Prof? tidak bisa karena ini tidak imajiner kan, karena Twitter itu ke media berkomunikasi ya, begitu, bukan catatan pribadi kan. Jadi Twitter itu kan media umum yang dia sendiri punya pengikut gitu. Kalau imajiner ya tentunya dia sendiri dalam medianya yang terkontrol sendiri, misal di dalam diari gitu, ya, dalam buku catatan pribadi. Ini kan di umum tidak ada tidak imajiner jadinya. Oke. Artinya berbicara dengan publiknya begitu. Nah itu nanti menarik, saya akan dalami soal mens rea atau motif. Tentu nanti akan didalami juga oleh pihak kepolisian karena kan sudah ada pelaporan yang betul, masukkan. iya. Nah tapi sebelum ke sana saya mau ke Pak Amirsyah Tambunan dulu. Kalau MUI melihat hal ini responnya seperti apa? Baik, terima kasih. Apa yang dikatakan Prof. Ibnu ya, saya meneruskan, saya garis bawahi dua hal ya. Pertama, ini sudah berada di wilayah publik. Jadi cuitan ini sudah menjadi tidak sekedar informasi ya, tapi bisa menjadi fakta. Fakta untuk secara material dan formal. Mengapa ungkapan ini bisa keluar dari seorang yang berpendidikan seperti itu? Nah ini yang kita sayangkan. Nah karena itu, walaupun kalimatnya itu singkat, tetapi kemudian kalimat singkat yang Allahmu lemah, ya Allahku kuat, itu artinya menunjukkan sikap yang ambivalen. Jadi tata bahasa seseorang itu menunjukkan sikap, perilaku seseorang. Nah karena itu sekali lagi saya menyesalkan kata-kata yang muncul. Itu pertama. Dan yang kedua, apa yang beliau sampaikan sudah minta maaf, tetapi tadi masih ada komentar yang permintaan maaf itu menurut saya tidak tulus gitu ya. Jadi saya mengapresiasi rekan-rekan KNPI yang tulus melaporkan. Supaya apa? Supaya ini penegakan hukumnya bisa berlangsung dengan baik. Kenapa? Karena negara hukum, tertib sosial, tertib bahasa, ini bisa kita buat cermin yang baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Ya. Dan beliau ini menurut hemat saya bukan 1-2 kali ya menimbulkan bahasa yang menimbulkan kegaduhan. Nah, atas dasar itu saya merekomendasikan ya supaya kehidupan beragama kita melahirkan sikap yang toleran atau tidak intoleran, karena kita ini sering juga seolah-olah dituduh intoleran ya. Maka sikap toleran ini memang harus kita buktikan dari aspek-aspek kehidupan beragama. Dan rekan-rekan dari agama lain sudah mengatakan
bahwa beliau mengatakan seperti itu bukan dari sikap agama seperti yang dianut oleh beliau. Itu pertama. Dan yang kedua, ya, saya ingin menegaskan kembali bahwa cuitan ini memang betul-betul menimbulkan satu kekecewaan bagi kita. Jadi sudahlah, kalau saya mengatakan menghargai sikap-sikap teman-teman yang melaporkan seperti di Makassar, itu rekan-rekan KNPI, agar kita tahu benarkah Indonesia masih merupakan negara hukum atau tidak. Kenapa? Karena aparat kepolisian berwenang untuk memproses secara hukum. Sehingga dengan demikian bisa menimbulkan efek jerah. Nah ini penting ini. Efek jerah ini penting. Kenapa? Karena supaya tidak terulang. Karena apa? Indonesia ini kan negara yang besar, negara yang membutuhkan proses-proses penegakan hukum untuk menciptakan tata tertib, tata sosial, tata kehidupan beragama. Karena ini kan jangan sampai mengganggu kehidupan beragama yang selama ini sudah berlangsung dengan baik. Oke. Saya kira itu. Baik, saya mau ke Prof. Ibnu lagi. Prof, begini, saya tidak mau menyebutkan satu kasus tertentu lah ya. Kita bicara kasus hukum secara umum. Tadi yang Prof sampaikan adalah kalau kita harus menyelidiki juga mengenai mens rea atau motif dibalik itu apa. Tapi bagaimana perspektif hukum melihat mengenai unsur-unsur yang ada di dalam mens rea atau motif tersebut sehingga bisa masuk ranah pidana? Baik. Yang paling penting ini sudah di ranah hukum ya kan. Baiknya nih kasus ini langsung ada di ranah hukum, tidak liar begitu. Ya, mudah-mudahan segeralah aparat penegak hukum ini menanganinya dengan baik. Yang kedua adalah menuju mens rea itu harus ada tanda-tandanya kan begitu. Nah biasanya kalau dalam forensik komunikasi dianalisis unsur komponen-komponen lambang komunikasi yang digunakan dalam ini bahasa. Misalnya ternyata Allahmu begitu. Ya biasanya kalau begini Allahmu itu, Allah dalam hal ini umumnya dekat ke masyarakat yang katakanlah muslim di Indonesia. Meskipun begini Prof, di Twitter itu kan tidak ada suara ya, tidak ada penyampaian bunyi pemaknaan seperti Allah atau Allah. Iya begitu ya. Bagaimana, iya. Oh, itu udah jelas kan, itu bahasa tulis begitu memang ya kan, karena komunikasi tidak harus dengan ucapan saja kan ya. Jadi terlihat merujuk pada agama salah satu tertentu. bisa either ini Islam atau Kristen kan nuliskan Allah atau Allah gitu bacanya kan, tapi itu kan dua agama ini paling tidak yang paling banyak ya. Agama lain biasanya Tuhan kan dan sebagainya. Nah kan itu kan bisa dikaji oleh ahli bahasa. Ini kemana arah dari mens rea ini begitu. Dan yang kedua menyebut ini kan ternyata Allahmu itu lemah kan ya, serta perlu dibela. Ini kan menunjukkan secara forensik komunikasi bahwa Tuhanmu itu lemah, perlu dibela gitu kira-kira kan. Ini tujuan si pembuat ini apa sih maksudnya? Nah ini Pak Polisi dalam hal aparat penegak hukum perlu menggali gitu. Tujuannya apa? Oh katanya itu untuk pribadi saya saja. Kalau untuk pribadi kok diungkapkan di Twitter, di mana Twitter itu kan komunikasi umum. Ya. Iya begitu. Nah begitu ya. apa maksudnya gitu? Nah ini harus kebetulan beliau juga kan ahli hukumnya, sarjana hukum beliau juga kan. Jadi saya kira tinggal menanti kejujurannya lah begitu ya. Apa sebetulnya dibalik ini gitu ya. Oke, nanti kita akan dalami hal itu ya. Tapi kita jeda dulu sejenak pemirsa. Apa kabar Indonesia Pagi akan kembali hadir saat lagi untuk Anda.